Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalistia Cahyarani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial dan juga contoh peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di Indonesia. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Terdapat salah satu peristiwa di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, yaitu peristiwa Lumpur Lapindo yang terjadi pada 29 Mei 2006 yang lalu. Yaitu terjadi di Kabupaten Sidoarjo, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Semburan lumpur panas biasanya terjadi karena adanya cairan magma dan hidrotermal yang berasal dari lapisan yang masuk ke dalam sedimen lumpur yang memicu reaksi masif dan menciptakan gas yang menghasilkan tekanan tinggi di bawah permukaan bumi. Tetapi peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo itu tidak terjadi karena bencana alam, tetapi disebabkan karena kesalahan operasi pengeboran yang disengaja, yaitu adanya unsur kekeliruan manusia yang menyimpang dari standar teknik pengeboran dan menyebabkan munculnya semburan lumpur tersebut. Dalam kasus semburan lumpur panas ini, Lapindo diduga sengaja menghemat biaya operasional dengan tidak memasang casing. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan pemasangan casing berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan PT Lapindo Brantas. Medco, yaitu sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas, dalam surat bernomor MGT 008 per JKT per 06 telah memperingatkan Lapindo untuk memasang casing, yaitu atau yang disebut selubung bor, sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas. Namun, entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi underground blowout, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa terkendali. Peristiwa ini termasuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena peristiwa lumpur Lapindo ini banyak sekali hal yang merugikan masyarakat sekitar, yaitu dengan terjadinya peristiwa ini banyak sekali masyarakat yang menjadi pengangguran, karena pabrik-pabrik tempat mereka bekerja terpaksa berhenti beroperasi. Peristiwa Lumpur Lapindo ini juga membawa perubahan besar bagi masyarakat, karena semburan lumpur ini membuat ditutupnya ruas jalan tol Surabaya ke Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif. Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya ke Malang dan Surabaya ke Banyuwangi, serta kota-kota lain di bagian timur Pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro, yaitu yang berada di Mojokerto dan Pasuruan, yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Ternyata banyak juga dampak-dampak yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa Lumpur Lapindo ini, yaitu yang pertama dampak positif. Dampak positifnya yaitu kawasan Lumpur Sidoarjo ini juga dimanfaatkan sebagai kawasan tujuan geowisata dengan memperhatikan lingkungan sekitar, di mana beberapa sisi areanya bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Selain dimanfaatkan untuk tujuan geowisata, Lumpur Sidoarjo berpotensi dimanfaatkan untuk bahan konstruksi seperti bata merah, genteng, dan beton ringan. Selain itu, Lumpur Sidoarjo mengandung potensi bakteri yang toleran dengan suhu tinggi dalam industri enzim dan antibiotik, serta bakteri toleran salinitas tinggi sebagai pupuk hayati. Yang kedua, dampak negatif. Tentu saja setiap peristiwa pasti mempunyai dampak negatif, yaitu yang pertama, sebanyak 16 desa di 3 kecamatan Sidoarjo tergenang lumpur panas yang terus bertambah.
Yang kedua, lebih dari 25.000 warga Sidoarjo harus mengungsi. 8.200 orang diantaranya terpaksa dievakuasi karena kampung halamannya tidak bisa ditempati lagi. Yang ketiga, tidak kurang dari 10.426 unit rumah dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Itu belum termasuk kantor-kantor pemerintahan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya, termasuk jaringan listrik, telepon, dan air bersih. Begitu pula dengan ratusan hektar lahan pertanian serta persawahan milik warga, serta ribuan ekor hewan ternak. Dan yang terakhir, sebanyak 30 pabrik yang berada di sekitar area semburan lumpur terpaksa berhenti beroperasi. Ini berakibat terhadap 1.873 orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka di pabrik-pabrik itu. Yang terakhir yaitu dampak psikologis. Perubahan emosi merupakan salah satu bentuk dampak psikologis yang dialami oleh masyarakat korban akibat bencana lumpur Lapindo. Perubahan emosi ini ditunjukkan oleh adanya gejala depresi, kecemasan, dan juga kemarahan yang dialami oleh partisipan atau korban. Depresi merupakan salah satu bentuk respon psikologis yang lazim terjadi pada individu setelah mengalami proses kehilangan. Proses kehilangan yang terjadi pada masyarakat korban bencana dapat berdampak pada terganggunya sistem tubuh manusia, hilangnya harta, dan lingkungan. Yang kedua, munculnya perasaan cemas terutama pada malam hari, turun hujan, dan jebolnya tanggul untuk penampungan lumpur. Situasi tersebut menimbulkan kecemasan karena masyarakat korban merasa terancam dan trauma terhadap kejadian yang pernah dialami, yaitu mengalirnya lumpur ke rumah mereka pada saat mereka sedang tidur nyenyak. Dan yang terakhir yaitu kemarahan. Ada yang marah karena pembayaran tahap 2 belum juga direalisasikan. Ada juga yang marah karena tidak dilibatkan menjadi tenaga kerja oleh PT Lapindo, padahal kondisi masyarakat saat ini sedang susah dan tidak ada penghasilan. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah terjadinya lumpur Lapindo, yaitu terdapat 3 skenario untuk menghentikan semburan lumpur. Skenario pertama, yaitu dengan menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan snubbing unit pada sumur Banjar Panji 1. Snubbing unit ini adalah suatu sistem peralatan bertenaga hidraulis yang umumnya digunakan untuk pekerjaan well intervention dan workover, yaitu melakukan suatu pekerjaan ke dalam sumur yang sudah ada. Skenario kedua, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengeboran miring, yaitu dengan menghindari mata bor yang tertinggal tersebut. Pengeboran dilakukan dengan menggunakan ring milik PT Pertamina atau Persero. Skenario kedua ini juga gagal karena telah ditemukan terjadinya kerusakan selubung di beberapa kedalaman antara 1060 sampai 1500 kaki, serta terjadinya pergerakan lateral di lokasi pengeboran. Dan skenario ketiga, yaitu skenario yang terakhir yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahap ini, pemadaman lumpur dilakukan dengan terlebih dahulu membuat 3 sumur baru. 3 lokasi tersebut antara lain, yang pertama sekitar 500 meter barat daya sumur Banjar Panji 1. Kedua, sekitar 500 meter barat di barat laut dari sumur Banjar Panji 1. Dan yang ketiga, sekitar utara timur laut dari sumur Banjar Panji 1. Sampai saat ini, skenario ini masih dijalankan. Karena skenario ketiga masih dijalankan, pemerintah masih belum mengetahui apakah skenario tersebut berhasil atau tidak. Sehingga terdapat 2 antisipasi kegagalan untuk menghentikan semburan lumpur, yaitu pilihan pertama adalah
meneruskan upaya penanganan lumpur di lokasi semburan dengan membangun waduk tambahan di sebelah tanggul-tanggul yang ada sekarang. Dengan sedikit upaya untuk menggali lahan di tempat yang akan dijadikan waduk tambahan tersebut agar daya tampungnya menjadi lebih besar. Dan pilihan kedua adalah membuang langsung lumpur itu ke Kali Porong. Sebagai tempat penyimpanan lumpur, Kali Porong ibarat waduk yang telah tersedia tanpa perlu digali. Memiliki potensi volume penampungan lumpur panas yang cukup besar. Dengan kedalaman 10 meter di bagian tengah kali tersebut, bila separuhnya akan diisi lumpur panas Sidoarjo, maka potensi penyimpanan lumpur di Kali Porong sekitar 300.000 meter kuadrat setiap kilometernya. Untuk mencegah pengeboran koloida lumpur Sidoarjo di perairan Selat Madura, diperlukan upaya pengendapan dan stabilisasi lumpur tersebut di kawasan pantai Sidoarjo.